Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali bersama saya Bu Feti. Akan kembali belajar pelajaran matematika. Ya, masih tentang bangun ruang. Setelah kemarin kalian belajar tentang kubus dan balok, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang prisma. Oke, kita awali dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dengan pengertian prisma. Apa itu? Yaitu bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar serta kongruen. Nah, kemudian penamaan prisma itu tergantung dengan bidang alasnya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contoh ya. Di sini alasnya berupa segitiga, maka disebut prisma segitiga. Kemudian kan ini alasnya segi 4, maka berarti prisma segi 4. Dan misalkan kok prisma bola ketupat ya, prisma bola ketupat begitu ya. Kemudian ini segi 5 alasnya dan tutupnya juga demikian ya, karena harus kongruen sama persis. Kalau yang bawahnya segi 5, segi 6, jadi prisma enggak? Tentu saja bukan ya. Kemudian ini prisma segi 8, karena bidang alasnya berubah segi 8. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian-bagian prisma. Perhatikan, ini berarti prisma segitiga. Kita awali dengan titik sudut. Siapa saja titik sudutnya? Ya, ada titik sudut A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, dan F. Nah, ada berapa titik sudut berarti? Ya, ada 6 ya. Kemudian rusuk. Nah, rusuk ini ada yang namanya rusuk tegak. Siapa ya? Nah, rusuk tegaknya adalah AD, ini kemudian BE dan CF. Dan rusuk alas, berarti yang sebagai alas siapa di sini berarti? Ya, AB, ya, BC dan AC. Satu lagi yaitu rusuk atap. Siapa saja? Ya, DE, ya, EF dan DF. Nah, total semua jumlah rusuk ada berapa berarti? Ya, rusuk tegaknya 3, rusuk alas 3, rusuk atapnya 2, berarti 3 ya. Berarti seluruhnya ada 9 rusuk. Nah, kemudian ke bidang. Seperti pada rusuk, bidang juga punya ya. Bidang tegak siapa? Yaitu ABDE, ABDE, ya, kemudian BCFE dan ACFD. Dan bidang alasnya tentu saja A, B, dan ABC ya. Kemudian bidang atap atau tutupnya siapa? Ya, DEF. Nah, total semua bidangnya ada 5. Ini 3, 1, 1. Semuanya ada 5. Kemudian diagonalnya sama seperti pada balok dan kubus. Nah, ini kalau alas dan tutupnya punya bidang diagonal enggak? Kalau alasnya ini segitiga. Enggak ada ya. Jadi hanya punya bidang diagonal sisi yang ada, diagonal bidang yang ada, bukan bidang diagonal ya, maaf, diagonal bidang yang ada pada bidang tegak maksudnya. Ya, siapa? Yaitu ada AE, ya, kemudian BD, BF, CE, AF, dan CD. Nah, itu diagonal bidangnya. Nah, ya, sekarang kita lihat apakah jumlah-jumlahnya ini sama dengan pada prisma yang lain. Nah, kita lihat pada prisma ini, prisma segi 5. Nah, titik sudutnya ternyata ada berapa? Nah, tentu saja ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, tidak lagi 6 ya, tapi berapa? 10. Kemudian rusuknya. Nah, kalau rusuknya tetap sama, ada rusuk tegak. Siapa? Ya, ini dia. AF, BG,
CH, DI, dan JE. Dan rusuk alasnya siapa? Yang ada pada bidang alas, berarti AB, BC, ya, CD, ED, dan EA. Kemudian rusuk atapnya atau tutupnya ada FG, GH, HI, JI, dan JF. Total rusuknya ternyata ada? Iya, ada 15. Nah, beda dengan yang tadi ya jumlahnya ya. Nah, tapi untuk bagian-bagiannya tetap sama. Nah, kemudian bidangnya. Bidang tegaknya ada siapa saja? Ya, ABGF, ini CG, BCGH, dan CDHI, ED, JI, dan AEJF. Nah, bidang alasnya tentu saja siapa? A, B, C, D, E. Sedangkan bidang atapnya yaitu FGH, IJ. Jadi totalnya ada 7 bidang. Nah, atau sisi ya. Nah, jadi untuk prisma yang berbeda akan mempunyai jumlah titik sudut rusuk bidang maupun diagonal yang berbeda. Nah, sehingga dari sini kita akan menyimpulkan untuk mencari banyaknya titik sudut rusuk maupun bidang. Oke, untuk titik sudut secara umum berarti adalah 2 kali N. Tadi segitiga, prisma segitiga itu ada 6 titik sudut. Segitiga 3 kali 2 itu 6. Segi 5, 5 kali 2 10. Benar ya, tadi titik sudutnya prisma segi 5 ada 10. Kemudian banyak rusuk, yaitu 3N. Rusuk pada prisma segitiga tadi 9, 3 kali 3. Rusuk pada prisma segi 5 tadi 10. 3 15, 3 kali 15. Sedangkan untuk banyak bidangnya yaitu 2 ditambah N. Prisma segitiga tadi punya 5 bidang, ya, 3 tambah 2. Prisma segi 5 punya 7 bidang, 5 tambah 7. Nah, oke, itu ya. Nah, kemudian diagonal sisi atau bidangnya itu punya ukuran yang sama ya. Diagonal pada sisi atau bidang yang sama punya ukuran yang sama, sehingga secara keseluruhan sifat-sifat prisma yaitu punya bentuk alas dan atap yang kongruen. Setiap bidang tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Kemudian umumnya memiliki rusuk tegak dan setiap diagonal pada sisi atau bidang atau diagonal bidang itu memiliki ukuran yang sama. Nah, sekarang kita lanjut ke jaring-jaring kubus. Nah, pada prisma segitiga ini jika dibuat jaring-jaringnya, nah seperti ini ya. Kemudian ini bidang alas dan tutupnya segitiga. Nah, ini bidang tegaknya yaitu 3, 4, 5. Nah, supaya lebih jelas, nah, kita lihat ilustrasi berikut dari jaring-jaring prisma segi 5. Ini ada, kalau segitiga tadi ini ada 5 bidang ya, segi 5. Nah, perhatikan. Nah, seperti itu gambarannya untuk mencari jaring-jaring dari prisma. Nah, ini berarti ada 5 bidang tegak, satu bawah ini sebagai bidang alas dan yang ini tutup. Nah, sebagai bidang atap. Nah, jadi ada 7 bidang sisi karena prisma segi 5. Oke. Nah, dari jaring-jaring prisma ini kita gunakan untuk mencari luas permukaan prisma. Nah, saya menggunakan prisma segitiga, tapi nanti untuk semua luas rumus semua bentuk prisma rumusnya sama ya. Ini. Nah, luas permukaan prisma di sini dari gambar ini ada
luas 1, karena alas dan tutupnya dikongruan, nah jadi ukurannya sama, luas 1 tambah luas 1, tambah luas 2 tambah luas 3, dan luas 4. Nah, jadi ada 2 kali luas 1, nah, tambah luas 2, 3, 4. Nah, luas 2, 3, 4 ini merupakan persegi panjang, jadi luas 2-nya adalah B kali T, luas 3-nya C kali T, luas 4-nya A kali T. Nah, sedangkan L1 ini merupakan alas, jadi 2 kali luas alas ditambah, nah, bentuk ini kita bentuk distributif menjadi A tambah B tambah C. Nah, kalau kalian lihat pada gambar A tambah B tambah C ini merupakan apa? Keliling alas. Sehingga luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, kita lanjut ke volume prisma. Ya, ini ada sebuah prisma segi 4. Nah, dipotong menjadi 2 prisma segitiga. Nah, kita akan mencari apakah nanti rumusnya sama. Nah, pada prisma segi 4 ini merupakan bentuk balok, ya. Volumenya adalah 8 kali 6 kali 40. Yaitu 1920. Nah, 8 kali 6 ini merupakan alasnya balok ini. Yang mana balok juga merupakan prisma, ya. Nah, jadi luas alasnya adalah 48. Ternyata luas alas kali tingginya itu 1920, ya. Nah, jika ini dipotong menjadi 2 bagian seperti ini, kita akan mencari volume yang pertama. Luas alasnya karena ini tadi dipotong, ya, yang bawah ini, maka luas alasnya adalah setengahnya, ya. Jadi setengah kali 48, 24 dikali 40 volumenya, ya, sehingga ketemu 960. Nah, 24 kali 40, ya, sama, ya. Nah, kemudian volume yang kedua yang sebelah kanan ini, luas alasnya juga setengah dari 48, tingginya tetap 40. Nah, sehingga volumenya 24 kali 40 itu 960, atau setengahnya dari yang 1920 ini. Nah, ternyata 3 prisma ini, nah, volumenya dicari dengan menggunakan luas alas kali tinggi, ya. Nah, meskipun ini dibagi menjadi 2, tetap sama, luas alas kali tinggi. Jadi volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh soalnya. Nah, hitunglah luas permukaan dan volume prisma berikut. Nah, kita ambil contoh, prismanya adalah prisma segitiga. Nah, di sini berarti kamu harus ingat lagi materi tentang bangun datar, rumus-rumusnya, ya. Nah, oke, kita mau cari luas permukaan prisma dulu. Tadi rumusnya adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Luas alasnya segitiga apa? Setengah alas kali tinggi. Ini segitiganya kalau kalian lihat segitiga siku-siku. Nah, sisi siku-sikunya 8 sama. Nah, kan belum tahu, maka kita cari dulu. Karena ini ABC alasnya berupa segitiga siku-siku, berarti di situ berlaku teorema Pythagoras, ya. Oke, kita cari Pythagorasnya. Ya, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat, dimasukkan angkanya, ya. Oke, sehingga ketemu bahwa BC-nya adalah akar 36, yaitu 6 cm. Oke, sehingga luasnya bisa kita cari dengan rumus 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Nah, luas alasnya segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi. Yang menjadi alas dan tingginya karena ini segitiga siku-siku berarti sisi siku-sikunya, ya, yaitu 6 dan 8. Sedangkan kelilingnya ya dijumlahkan 6 tambah 8 tambah 10. Ya, ini alas dan tingginya, ini kelilingnya, itu, ya. Nah, sehingga hasilnya adalah, ya, ini perkaliannya kalian hitung dulu. Nah,
Ya, hasilnya ini. Jadi, luas permukaan prismanya adalah 408 cm persegi. Sedangkan volume yang rumusnya adalah luas alas kali tinggi, karena alasnya segitiga, maka setengah kali alasnya 6, tingginya 8, kali tingginya prisma. Ketemunya 360, jadi volume prismanya adalah 360 cm kubik. Oke, contoh berikutnya. Nah, sebuah prisma dengan alas belah ketupat. Kali ini alasnya belah ketupat. Dengan diagonalnya 24 dan 10. Jika tinggi prismanya 8, kita diminta untuk mencari luasnya. Ya, luas permukaannya. Berarti harus nyari keliling dan luas alasnya. Ya. Keliling itu menjumlahkan sisi-sisi pada bangun belah ketupat. Kalau ini soalnya belah ketupat. Sedangkan sisi-sisinya belum tahu ya. Nah, kita cari dulu sisi-sisinya. Bagaimana caranya? Kita gambar dulu diagonalnya. Belah ketupatnya ya. Nah, diagonalnya kita gambarkan. Ingat, sifat diagonal pada belah ketupat adalah berpotongan dan membagi dua sama panjang serta tegak lurus ya. Berpotongan dengan tegak lurus. Jadi yang 24 ini 12, ini 12, sini 5, sini 5 karena 10 ya. Nah, ini perpotongan tegak lurus, maka ini membentuk segitiga, 4 segitiga yang kongruen ya, sehingga karena ininya segitiganya siku-siku, berarti berlaku teorema Pythagoras. Bisa kita cari nilai x-nya, ini x-nya adalah panjang sisi dari belah ketupat. Ya, x kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Enggak ketemu. Berapa? Ya, akar 169. Nah, berarti panjang sisi dari belah ketupatnya adalah 13. Maka luas prismanya yang rumusnya ya apa ya? Oke, 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Kita masukkan luas alasnya belah ketupat. Apa rumusnya? Ya, pinter. Ya, setengah kali alas kali tinggi. Kok setengah kali alas kali tinggi? Setengah kali diagonal kali diagonal. Oke, maka 2 kali setengah kali 24 kali 10. Tadi punya diagonalnya ya, ini 24 dan 10. Sedangkan kelilingnya, nah ini 13, 13, 13, 13. Nah, dijumlahkan atau 4 kali 13. Nah, kita hitung yang ada dalam kurung dulu. Ya. Oke, sehingga luas permukaannya ketemu ini ya. 656 cm persegi. Oke, nah, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Oke, next contoh soal berikutnya. Nah, ini ada perbandingannya di sini ya, sedikit variasi. Nah, sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Berarti gak balok ya. Berarti balok ya. Nah, perbandingannya 3:2 dengan tinggi prisma 30, volumenya 2880. Nah, disuruh nyari panjang dan lebarnya tadi berapa. Itu ya. Nah, kita misalkan seperti ini ya, 3N dibanding 2N. Tingginya prisma ini, volumenya ini pertanyaannya. Nah, kita cari dari yang diketahui. Yang diketahui volume, maka kita gunakan rumus volume. Apa itu rumusnya? Ya, luas alas kali tinggi. Kemudian substitusi yang diketahui. Jadi 2880 sama dengan luas alas kali 30. Luas alasnya ini belum tahu ya. Kita cari dulu. Nah, ketemu 96. Nah, ini yang kita gunakan untuk mencari panjang dan lebar. Karena alasnya berbentuk persegi. Apa rumus luas persegi? Iya, panjang kali lebar. Panjangnya 3N, lebarnya 2N. 3N kali 2N. 6N kuadrat. Sehingga N-nya adalah akar dari 16 ketemu 4. Sehingga panjangnya adalah 3 kali N, 3 kali 4, 12. Dan lebarnya 2 kali N, 2 kali 4, 8. Nah, itu ukuran dari panjang dan lebar dari prisma yang berbentuk persegi panjang tadi ya. Oke. Ya.
sekarang prisma. Nah, ini alasnya apa yuk? Nah, jadi kalau kalian lihat bentuk ini, ingat materi, ingat konsep dari prisma. Punya dua bidang yang sejajar dan kongruen, itu yang sebagai alas dan tutup atau atap. Nah, jadi ini kalau alasnya itu yang 16 kali 20 ini yang bawah. Atasnya ukurannya 10 kali 20. Sama enggak? Beda. Nah, jadi pembelajaran buat kalian bahwa alas dan tutup itu tidak selalu atas dan bawah ya. Kalau lihat gambar ini maka yang kongruen adalah trapesium ini. Nah, yang depan ini ya, dan belakang ini. Nah, jadi prisma atau alas dan tutup itu tidak harus selalu atas dan bawah. Dilihat yang kongruen, ini yang kongruen itu yang sama persis adalah trapesium. Ini adalah prisma trapesium. Kita akan cari volumenya. Nah, volumenya luas alas kali tinggi. Alasnya trapesium. Masih ingat rumusnya trapesium? Bagaimana luasnya? Iya, ya jumlah sisi sejajar kali tinggi ya. Oke, maka luasnya adalah sejajar siapa? 10 dan 16. Nah, jumlah ya. 10 tambah 16 kali tingginya trapesium 8. Ya, setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi dikali tingginya prisma. Tingginya prisma ini yaitu 20. Sehingga kita hitung hasilnya adalah ini. Nah, jadi volume prismanya adalah 2080. Oke. Nah, alhamdulillah selesai untuk materi prisma kali ini. Semoga bisa kalian pahami ya, dan bermanfaat buat kalian. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.